Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah Pangeran Sambernyawa atau juga disebut Pangeran Sambernyawa. Nah, bagaimana kisah Pangeran Sambernyawa ini? Silakan disimak ceritanya berikut ini. Raden Mas Said adalah putra Pangeran Aryo Mangkunegoro, Raja Kartosuro atau Mataram. Berarti ia merupakan cucu dari istri Paku Buwono II yang berasal dari Nglaroh atau Wonogiri yang bernama Mas Sumarsono. Sejak kecil Raden Mas Said tidak mengalami masa-masa bahagia. Pada usia 2 tahun, bersama dua saudaranya yang bernama Raden Mas Ambia dan Raden Sabar, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayahnya yang bernama Pangeran Aryo Mangkunegoro diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka sekarang. Raden Mas Said dan kedua saudaranya itu hidup dalam kekurangan. Setiap hari Raden Mas Said bergaul dengan para pembantu kerajaan, makan dan minum seadanya. Cara berpakaiannya pun sekedarnya saja. Raden Mas Said dan kedua adiknya masih tampak darah kebangsawanannya jika sedang menghadap raja pada upacara-upacara tertentu saja. Pada usia 13 tahun, Raden Mas Said dan kedua adiknya dipanggil oleh Raja Paku Buwono II. Menurut raja, sudah sepantasnya mereka menerima jabatan dan pendapatan. Akan tetapi, pemberian jabatan dan penghasilan itu dirasa menyalahi adat dan tradisi yang berlaku. Raden Mas Said diberi jabatan sebagai Menteri Anom dengan sebutan Raden Mas Suryokusumo, sejajar dengan abdi dalam menteri. Begitu juga dengan kedua adiknya. Raden Mas Said kecewa diperlakukan sewenang-wenang. Rasa kecewanya itu diutarakan kepada Patih. Akan tetapi, Patih tidak menjawab dan tidak lama kemudian Patih membawa sekantong uang emas. Raden Mas Said marah karena merasa diremehkan. Ia mengadu bukan untuk mengemis, melainkan untuk menuntut keadilan. Sejak itu, Raden Mas Said tidak setia lagi kepada penguasa kerajaan Kartosuro. Rasa sedih dan kecewa itu diutarakannya kepada Raden Sutowijoyo dan Ki Wiro Diwongso, yaitu pamannya. Keduanya mengalami nasib yang sama seperti Raden Mas Said, yaitu diperlakukan tidak adil oleh kerajaan. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II selalu timbul kemelut antara keluarga raja. Di balik semua itu adalah Kompeni Belanda. Sebenarnya raja sadar akan hal itu. Sikap Kompeni Belanda yang selalu campur tangan dan merongrong kekuasaan raja dan menindas rakyat menimbulkan kebencian dari keluarga raja maupun dari rakyat. Kebencian rakyat terhadap Kompeni Belanda bertambah luas hingga ke pelosok-pelosok desa. Ketika terjadi peristiwa Geger Pacinan, Paku Buwono II bersikap pelin-pelan. Pada awalnya Paku Buwono II membantu Cina. Akan tetapi, setelah melihat kekuatan besar di pihak Belanda, Paku Buwono II mengadakan perundingan dengan wakil Kompeni Belanda. Tentu saja hasil perundingan itu menguntungkan Kompeni Belanda. Hal ini semakin membuat Raden Mas Said kesal dan marah. Pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal atau Mulud Windu Sengara tahun 1666 tahun Jawa atau tanggal 19 Mei 1741 Masehi, Raden Mas Said bersama pengikutnya meninggalkan istana. Saat itu juga Raden Said didampingi neneknya, Bendoro Raden Ayu Kusumonarso. Semua diliputi rasa prihatin. Tidak ada seorang pun yang berbicara dalam perjalanan tersebut. Mereka sampai di tepian Bengawan Solo yang belum ada jembatan penyeberangannya. Arus Bengawan Solo sangatlah deras. Agar bisa menyeberang, mereka harus menggunakan rakit. Para pengikut membuat rakit yang kemudian digunakan untuk menyeberang yang hanya diterangi dengan obor. Setelah fajar menyingsing, mereka berhasil menyeberangi Bengawan Solo. Ketika melewati sebuah sendang atau kolam,
Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso memerintahkan agar semua pengikut istirahat dulu. Semua kerabat yang saya hormati dan cintai, kita telah menempuh perjalanan panjang. Badan terasa letih dan penat. Mari kita istirahat terlebih dahulu supaya bisa melanjutkan perjalanan berikutnya, kata Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso yang merupakan nenek dari Raden Mas Said. Benar yang dikatakan Bandoro Raden Ayu, kita semua harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Masalahnya, tempat yang kita tuju masih membutuhkan sehari perjalanan, ujar Raden Ngabehi Ronggo Panambangan. Sesampainya di Nglaroh, kita akan menyusun kekuatan guna melawan kesewenang-wenangan Kompeni Belanda, kata Kiai Dipati Kudonowarso. Cucu, anak-anakku, dan semua kerabat yang saya cintai, ketahuilah, niat kita semua adalah melawan Kompeni Belanda. Hal ini bukan berarti kita melawan Kangjeng Sunan Pakubuwono II. Meskipun Kangjeng Sunan saat ini berada di pihak Kompeni Belanda, saya tahu apa yang dilakukan Kangjeng Sunan itu hanya karena takut kehilangan kedudukannya sebagai raja. Mereka semua memperhatikan nasihat Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso yang penuh bijaksana itu. Mereka membenarkan apa yang diucapkan sesepuh tersebut. Beberapa saat tidak ada yang mengucapkan kata-kata, kemudian terdengar sabda penuh wibawa dari mulut Raden Mas Said. Paman Dipati Kudonowarso, Ronggo Panambangan, dan semua pengikut yang setia, saya sangat menghargai pendapat nenek yang saya cintai itu. Semua kekacauan dan perebutan kekuasaan di Keraton Kartosuro didalangi Kompeni Belanda. Saya sangat menyayangkan mengapa semua ini bisa terjadi. Antara kakak, adik, paman, kakek, dan kerabat lainnya mudah dihasut oleh Kompeni Belanda. Seandainya Paman Sunan tidak dapat dipengaruhi oleh Kompeni Belanda, tentu keluarga kerajaan Kartosuro akan bersatu dan kuat. Akan tetapi semua sudah lewat. Untuk itu, marilah kita menggalang persatuan dan kesatuan bersama rakyat untuk mengenyahkan Kompeni Belanda dari tanah tumpah darah ini, kata Raden Mas Said. Semuanya menjawab setuju. Perjalanan kemudian dilanjutkan. Perkampungan yang dilewati tampak tenang dan aman. Melihat rombongan itu, orang-orang desa tampak keheranan. Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso bisa membaca situasi. Semua orang dipanggil dan dikumpulkan di suatu tempat. Ketahuilah rakyatku, kami semua dari Mataram sengaja keluar dari istana karena tidak betah diperlakukan sewenang-wenang oleh Kompeni Belanda. Oleh karena itu, kabarkan berita ini sampai ke pelosok-pelosok desa. Mari kita bersatu padu membantu perjuangan cucuku Raden Mas Said dalam mengusir Kompeni Belanda, kata Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso. Mendengar penjelasan itu, rakyat gembira sekali. Mereka lalu mengabarkan kabar baik kepada para tetangganya. Kemudian banyak pemuda yang menyatakan akan bergabung dengan rombongan dari kerajaan itu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Menjelang sore hari, rombongan sudah tiba di Majasto. Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso mengajak singgah dulu di rumah Ki Ageng Majasto. Semua setuju. Pada malam harinya diadakan musyawarah. Raden Ayu, sebelumnya saya minta maaf. Jika diperkenankan bertanya, sesungguhnya Raden Ayu bersama rombongan ini akan pergi kemana? Sekali lagi maafkan saya jika hal ini dianggap lancang, kata Ki Ageng Majasto ingin mengerti. Apa betul Ki Ageng belum mendengar berita dari istana? Jika demikian, biarlah cucuku Raden Mas Said yang menjelaskan, jawab Bandoro Raden Ayu Kusumonoarso. Kemudian Raden Mas Said menjelaskan sebab musabab keluar dari istana serta maksud dan tujuannya pergi ke Nglaroh. Ki Ageng Majasto mendengarkan dengan seksama. Raden, jika demikian tepat sekali rencana itu. Di Nglaroh ada seorang tokoh tua namanya Kiai Nur Iman. Beliau itu keturunan Raja Pajang, Sultan Hadiwujoyo turunan yang keempat.
Nama lengkapnya Kangjeng Aryo Prabu Wijaya. Kiranya beliau berkenan jika diajak bersama-sama menggerakkan rakyat untuk mengusir Kompeni Belanda. Ki Ageng Majasto memberi petunjuk. Pagi harinya perjalanan dilanjutkan. Setibanya di desa Nambangan, hari sudah siang. Perjalanan terhambat karena harus menyeberangi Bengawan Solo yang saat itu airnya meluap. Seorang juru rakit tampak malas-malasan di atas rakitnya. Raden Mas Said lalu mendekati juru rakit itu dan menanyakan ongkosnya. Namun juru rakit malah balik bertanya perihal siapa sebenarnya rombongan itu. Setelah mendengar keterangan dari Raden Mas Said, juru rakit menghaturkan sembah. Kemudian juru rakit berhasil menyeberangkan rombongan dari kerajaan itu kecuali Raden Mas Said yang masih berada di seberang sungai. Kemudian juru rakit yang bernama Ki Jolesono kembali tanpa rakitnya. Ia hanya beralaskan daun talas yang sangat lebar. Raden Mas Said keheranan melihat apa yang dilakukan juru rakit itu. "Mengapa kamu kembali tanpa rakit, Kisanak?" tanya Raden Mas Said. "Maafkan saya, Raden. Menyeberangkan satu orang dengan rakit tentu akan membuang tenaga. Dengan daun talas ini akan lebih ringan dan menghemat tenaga. Untuk itu, silakan Raden naik ke atas daun talas. Kita segera tiba di seberang." Raden Mas Said percaya bahwa juru rakit itu bukan orang sembarangan. Tidak lupa Raden Mas Said mengucapkan terima kasih kepada juru rakit tersebut. Singkat cerita, rombongan telah sampai di desa Nglaroh. Pada hari itu juga Raden Mas Said membangun rumah sebagai pusat pemerintahan. Para punggawa juga mulai dibentuk. Raden Mas Sutowijoyo diangkat sebagai senopati dengan nama Kiai Ngabehi Ronggo Panambangan. Dan Ki Wiro Diwongso diangkat sebagai patih dengan nama Kiai Ngabehi Kudonowarso. Selain itu, para pengikut dari kerajaan Kartosuro yang berjumlah 22 orang diangkat sebagai prajurit inti dengan mengucap ikrar. Selain itu, mereka menjunjung sumpah Kawula Gusti atau Pamoning Kawula Gusti, yaitu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Sejak itu pula, perlawanan menentang ketidakadilan dan kolonial Belanda dikobarkan. Raden Mas Said adalah kesatria yang pantang menyerah dan sakti mandraguna. Pada suatu sore, Raden Mas Said mengumpulkan semua pasukannya. "Ketahuilah untuk semua yang hadir di sini, sebelum saya datang di Nglaroh ini, dulu saya telah menduduki tanah Sukowati. Saya telah mengumumkan diri sebagai Sunan yang merdeka di Sukowati. Akan tetapi saya diusir oleh Paman Mangkubumi atas kehendak Kangjeng Susuhunan Pakubuwono II. Oleh sebab itu saya mengalihkan kedudukan di bumi Nglaroh ini," ujar Raden Mas Said. Belum selesai Raden Mas Said berbicara, tiba-tiba petir menyambar. Akan tetapi tidak ada korban jiwa. Konon itu semua berkat kesaktian Raden Mas Said yang bisa menjinakkan petir. Selanjutnya Raden Mas Said berkata lagi, "Kalian dengar semua. Seperti yang kalian saksikan, petir yang menyambar tempat duduk saya tadi mengisyaratkan agar kita harus bersabar. Kita harus prihatin dan berjuang mengusir Kompeni Belanda dahulu. Perlu saudara ketahui dan sampaikan kepada siapapun, mulai hari ini sebutlah saya dengan nama Pangeran Sambernyowo," kata Raden Mas Said penuh wibawa. Sejak saat itu, berdirilah pemerintahan pertama kali di Wonogiri yang berpusat di desa Nglaroh. Kelak, daerah Nglaroh merupakan benteng atau basis perjuangan Pangeran Sambernyowo dalam mengusir penjajah. Perjuangan Pangeran Sambernyowo bertahan sampai 16 tahun. Konon, pada pertempuran di Dlepih Tirtomoyo, pasukan Pangeran Sambernyowo hampir tertangkap musuh. Semua jalan telah dikepung. Satu-satunya cara hanya menyeberangi kali. Padahal waktu itu kalinya sedang banjir. Dalam menghadapi kesulitan itu, Pangeran Sambernyowo segera mengambil tindakan. Ia menendang pohon beringin yang berdiri di pinggir kali. Seketika itu, pohon beringin itu tumbang dan roboh melintang di atas kali.
Pangeran Sambernyowo segera menyuruh semua pasukannya untuk menyeberangi kali menggunakan pohon beringin sebagai jembatannya. Kompeni Belanda dan prajurit Kesunanan ingin mengejar melalui jembatan pohon beringin yang sama. Akan tetapi, sebelum sampai di seberang, mereka sudah disambut dengan senjata pasukan Pangeran Sambernyowo. Selamatlah pasukan Pangeran Sambernyowo. Pada waktu itu, kompeni Belanda dan prajurit Kasunanan mengalami kerugian besar. Banyak pasukannya yang tewas. Pangeran Sambernyowo pantang mundur. Berbagai serangan dilancarkan untuk mengacau kompeni Belanda. Kompeni Belanda merasa kewalahan sehingga mencari jalan damai melalui suatu perundingan. Akhirnya, berdasarkan perjanjian Salatiga, Pangeran Sambernyowo berhak atas tanah 6.000 karya beserta daerah-daerah yang dikuasainya terlebih dahulu. Pangeran Sambernyowo dinobatkan sebagai adipati dan berkedudukan di Mangkunegaran dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I, disingkat KGPAA Mangkunegoro I. Daerah Nglaroh sebagai basis pemerintahan dan perjuangan Pangeran Sambernyowo sekarang masuk wilayah Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Oleh karena itu, hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal bulan Mulud Windu Sengara 1666 tahun Jawa atau tanggal 19 Mei 1741 Masehi ditetapkan sebagai berdirinya pemerintahan di Wonogiri dan diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Wonogiri. Nah, seperti itu ya kisah Pangeran Sambernyowo yang juga bernama Raden Mas Said atas perjuangannya melawan kompeni Belanda yang juga menandai hari jadi Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, dongeng, cerita rakyat, legenda, dan sejenisnya yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.